Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan menyegarkan kembali ingatanmu mengenai materi pecahan. Pertama, apa itu pecahan? Nah, setiap pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisah oleh sebuah garis horizontal. Bentuk umumnya yaitu A per B. Jika A lebih kecil dari B, maka disebutlah dia pecahan murni. Sedangkan jika A lebih besar dari B, disebutlah dia pecahan tidak murni. Ingat ya, kedudukan A di pecahan sebagai pembilang, sedangkan B sebagai penyebut. Jenis pecahan. Pecahan terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2/3, 4/5. Pecahan campuran. Contohnya 1/2 dan 3/4. Yang ketiga, pecahan desimal. Contohnya 0,25 dan 0,5. Dan yang terakhir adalah jenis pecahan persen. Contoh 25%, 36%, dan 78%. Sekarang kita lanjut pada pembahasan pecahan senilai. Nah, coba kamu lihat dan perhatikan dengan seksama ketiga lingkaran yang ada di gambar. Nah, melalui gambar itu kita dapat melihat bahwa 1/4, 2/8, dan 4/16 memiliki ukuran yang sama. Artinya, pecahan-pecahan tersebut bisa kita katakan pecahan senilai. Atau pecahan senilai juga dikatakan jika ada dua pecahan atau lebih memiliki bentuk paling sederhana yang sama. Lanjut kepada membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan, jika kita melihat ada suatu bilangan yang dimisalkan dengan A, B, dan C yang merupakan bilangan asli, dan A lebih kecil dari C, maka berlakulah A per B lebih kecil dari C per B. Yang pada intinya, jika ada dua pecahan berpenyebut sama, pembilang beda, kamu tinggal melihat pembilangnya saja, lalu bandingkan, gunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Sedangkan, jika pecahan tersebut berpenyebut berbeda, dapat kita lakukan dengan cara seperti berikut. Contoh, bandingkanlah pecahan berikut menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ada pecahan 5/3, 2/7. Maka caranya langsung saja kalikan 3 kali 2, 5 kali 7. Yang hasilnya 35 dan 6. Maka gunakan tandanya. Bagaimana angka 35 dengan 6? Maka lebih besar. Hasilnya 35 lebih besar dari 6. Begitulah cara membandingkan pecahan berpenyebut beda. Masih semangat kan? Sekarang mari kita bahas operasi hitung pecahan. Operasinya yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk pecahan dengan penyebut sama, langsung saja dijumlah atau dikurang pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Rumus pada penjumlahan ada A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Sedangkan rumus untuk pengurangan A per B dikurang C per B sama dengan A kurang C per B. Seperti biasa, agar semakin mengerti, kita bahas satu atau dua contoh soal. Soal yang pertama, pecahan 12 3/8 ditambah 17 5/8 sama dengan. Penyelesaian. Karena soal merupakan pecahan campuran, maka kita ubah ke pecahan sederhana. Caranya, 8 kali 12 ditambah 3 menghasilkan 99/8 ditambah 8 kali 17 tambah 5 sama dengan 141/8. Yang hasilnya, karena sudah penyebutnya sama, maka langsung saja 99 tambah 141/8 sama dengan 240/8 yang sama dengan 30.
Contoh yang kedua adalah operasi pengurangannya. 7/15 kurang 2/15 sama dengan, kebetulan penyebutnya sudah sama, langsung saja pembilangnya kita kurang. 7 kurang 2/15 sama dengan 5/15 sama dengan 1/3. Operasi yang kedua adalah perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan, gunakan rumus pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut, atau ditulis A per B dikali P per Q sama dengan A kali P per B kali Q. Contoh soalnya, 24/5 dikali 1/3/8 sama dengan titik-titik. Penyelesaian, kebetulan juga ini adalah pecahan campuran, maka kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 14/5 dikali 11/8. Langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 14 kali 11 per 5 kali 8, hasilnya 154/40, disederhanakan lagi menjadi 77/20. Operasi yang ketiga adalah pembagian pecahan. Membagikan pecahan boleh kita selesaikan sama persis dengan perkalian pada pecahan, dengan catatan pembaginya dibalikkan. Rumusnya, jika ada pecahan A per B dibagi P per Q, kita ubah menjadi perkalian yang sama dengan A per B kali Q per P. Contoh atau contoh soal. Hasil dari 41/2 dibagi 3/5 sama dengan. Langkah pertama, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 9/2 dibagi 3/5. Kita ubah menjadi perkalian ya, sama dengan 9/2, pembaginya kita balikkan 5/3. Karena sudah menjadi bentuk perkalian, langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 9 kali 5 per 2 kali 3, yang sama dengan 45/6. Kita sederhanakan lagi menjadi 15/2. Kita ubah menjadi bentuk campuran juga bisa, menjadi 71/2. Yang terakhir, beberapa dari kamu pasti bertanya, untuk apa sih belajar pecahan? Nah, di sini Ibu akan tunjukkan bagaimana pecahan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita simak ya. Suatu hari, Akti membawa selayang kue bolu ke sekolahnya untuk dibagi-bagi di kelasnya pada saat ulang tahunnya. Pembagiannya seperti berikut. Untuk gurunya 1/6 bagian, untuk siswa perempuan 5/8 bagian, dan sisanya untuk siswa laki-laki. Nah, yang ditanya, berapa bagian kue untuk siswa laki-laki? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kan? Maka mari kita bahas cara mencari berapa bagian untuk siswa laki-laki. Pertama kita tulis dulu kue bolu yang dibawa 1 bagian. Lalu kita buat juga untuk guru 1/6 bagian. Untuk siswa putri 5/8 bagian. Nah, untuk mencari bagian untuk laki-laki, tinggal kita kurang saja. 1 kue bolu dikurang 1/6 bagian untuk guru dikurang 5/8 untuk putri. Nah, ternyata operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Jadi pada operasi pengurangan ada bilangan bulat dikurang dengan pecahan biasa. Langkah pertama, penyebutnya yang adalah 1, 6, dan 8 kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. KPK 1, 6, dan 8 adalah 24. Baik, sekarang penyebutnya berubah. Jika penyebut berubah, otomatis pembilang juga berubah menjadi 24/24 dikurang 4/24 kurang 15/24. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, langsung saja pembilang kita kurangkan. 24 kurang 4 sama dengan 20, kurang 15 sama dengan 5. Hasilnya 5/24. Jadi kue bolu yang diperuntukkan untuk siswa laki-laki adalah 5/24 bagian. Oke, paham dan mudah bukan? Demikian materi matematika pecahan pada hari ini. Semoga kamu mengerti dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Salam semangat anak-anak.